Halo, selamat malam. Kembali lagi di Ngobrol Meki. Ngobrol menyatukan kita. Yo, minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir beton. Wal faizin. Minal aidin ya. Semuanya yang nonton minal aidin ya. Ini nih Miel nih yang waktu itu gue ceritain asik. Jadi dulu gue pernah cerita apa di episode yang beban keluarga kan pernah cerita ya kalau gue pernah sis ya. Nah ini Miel yang nolongin nih. Oh ini. Iya ya. Iya. Iya pernah. Iya. Pernah. Apa gue Tapi lu nangis sih waktu gue pengen mati. nangis? Emang nangis ya? Nangis. Lu, Tapi sayang tersangka sama ntar. Iya ya. Takutnya gitu doang yang nangis ya? Iya. Ntar lu yang disalahin. Ya? Apa iya? Iya sih. Orang lu sama gue ya boncengan ya. Tapi parah itu, kejadian parah itu. Itu gue pengen denger langsung nih cerita. Gue kan waktu itu ya emang lu pernah ceritain ya. Maksudnya ini pandangan lu langsung nih yang ada di kejadian tuh gimana sih lo? Awal dari jatuhnya ya lo. Gue kan nggak sadar tuh. Itu pas jatuh ya? Iya dari pas jatuh sampai kita ke rumah sakit akhirnya ya. Itu jatuh di daerah apa sih itu Pak? Yang arah ke alun-alun? Kayu dingin. Enggak, udah lewat itunya, jalan rayanya kan kita. Kampung 200. Pakai motor legenda tuh, motornya Luis. Beat Pink. Beat Pink. Wah, motornya Beat Pink itu nggak pernah rusak itu. Tahun berapa itu? Kira-kira? Itu tahun 2013 ya? Enggak 2011 itu. 2011. Ada foto-fotonya di Facebook gue tuh. Udah lama. Ada 2011 ya benar 2011. 2010 itu ya. Itu lagi kita masih ganteng-ganteng. Gua parah, rockstar parah ya. Ada fotonya nih, ntar rockstar buat gua sama Mio. Sekarang udah jadi bapak-bapak. Apa tema bapak? Oh iya, apa? Aku mah belum. Mio masih gondrong. Sekarang palanya sepi. Abis. Itu motor goyang-goyang ya kan? Goyang-goyang. Gua nengok, si Alfa tuh udah jatuh. Iya. Udah kejang-kejang. Itu dari orang sepi sampai rame. Pas pertama kali dia jatuh kejang-kejang, tuh mulut belum keluar busa tuh. Nah pas mulut udah keluar busa, kan banyak yang mau datang apa berhenti tuh nolongin. Pas mulut keluar busa sempat pada kabur lagi itu orang. Oh nggak jadi nolongin? Nggak jadi, pada takut. Nah gua gendong ya kan. Nama ada satu warung tuh bapak tuh udah tua, gendong juga, naruh kayak balai gitu kan, naruh tempat gini tuh, taruh di balai. Nah udah taruh balai. Nah nggak lama berhenti, kejang-kejangnya si Alphard ini berhenti. Udah berhenti. Apa tapi busa masih keluar nih, masih keluar busa, cuman udah berhenti. Semuanya udah berhenti, matanya melotot aja ya kan. Kalau mati jelek banget itu aja. Iya. Napas. Napas sudah nggak ada itu. Napas sudah nggak ada. Cuman di situ ada yang bisa mungkin ya. Iya. Ada yang bisa ngelihat dipegang lehernya katanya masih hangat. Terus dipanggil orang daerah kampung 200. Ibu-ibu udah tua, ibu-ibu. Pokoknya Parubaya dah datang. Nih jempolnya dia dipencet ini, dipencet. Tapi dia nggak langsung kejang lagi, dipencet. Bangun. Matanya ngedip, melek, bangun. Langsung dipanggilin beca. Katanya suruh bawain langsung ke rumah sakit umum. Bawain waktu itu rumah sakit umum. Nyampe ke sono, gua anterin, dibilang apa? PHK ya? Gara-gara PHK ya? Iya, itu nggak diterima dulu itu, nggak langsung diterima. Gue kayak pusing gara-gara di PHK terus gue ngobat. Kalau nggak salah gue naruh kartu pelajar gue sama yang anak-anak yang lain deh. Sempat ditolak ya? Iya, sempat ditolak. Terus si Luis punya duit 200 apa 100 buat apa mau nyogok, nggak diterima. Akhirnya nerima identitas doang. Masuklah dia masuk, nggak lama ngubungin orang tua lu ya Pat ya. Iya. Orang tua lu datang, akhirnya nggak jadi partinya. Itu udah kita yang mau nongkrong sih ya? Iya. Biasa, senangan anak muda lu remaja. Zamannya masih ada komunitas ya? Iya, ada komunitas waktu itu JOB kita ya. Iya. JOB apa sih singkatannya? Jangan biarkan otak kita berfungsi. Jadi benar nggak berfungsi itu. Benar nggak punya otak semuanya. Ada yang punya otak itu parah itu. Kalau nginget kejadian dulu juga parah juga itu. Karena pas di beca itu nggak tahu deh, lu sadar nggak di beca? Gue sempet sadar di beca yang gue liat lu nangis pokoknya. Iya, gue nangis itu benar jujur. Pat jangan mati Pat gitu. Anjing. Jujur ya, kalau nangisnya itu ya karena gue sama dia udah kayak saudara. Iya benar. Iya. Ya hampir sehari-hari sama dia ya kan, berapa tahun sama dia. Jadi gue cerita dulu gue kuliah di Pasar Bo. Nah gue ngekos. Nah Miel nih ikut gue ngekos. Tinggal di sono ya kan, makan berdua. Sampai gue sama-sama punya bokin nih.
pacaran nih lah. Tapi Pacaran satu motor. motor berdua sama Miol. Ntar ke rumah Bokin sama Miol dulu. Abis dari rumah Bokin Miol baru ke Bokin gua gitu ya. Terus aja kayak gitu Gantian tiap hari. Gitu aja ya. Gitu tiap hari Tapi ya. duit ada aja. Ada duit. Biasa, Republik Sulap. Republik sulap lu bingung. Itu di beca. Tapi lu sempet nggak sadar lagi, merem lagi tuh. Merem lagi gue emang Iya, bener-bener sempet sadar. merem lagi tuh. Itu gua jujur ya, waktu pas dia merem lagi itu kan gua peluk itu. Cuman mas gua pegang yang kayak ngikutin bapak di sono, lehernya masih, denyutnya masih. Gua pegang tangannya masih. Itu minta sama tukang beca nyampein nyuruh, buruan pak. Bang, Kata dia kalau ada gitu. nos pakai nos. Arah itu. Motor tinggal. Motor ditinggal ditinggal. di pinggir jalan. Aman lagi, nggak kunci stang lu. Jujur nggak dikunci stang itu waktu itu, nggak dikunci stang motornya. Pokoknya udah nggak mikirin motor lah ya. Iya. Tapi yang bikin gua kesel Luis. Kenapa Luis? Dia malah marah-marah, motor gua ngebego banget ditinggal begini-gini. Gua hampir kecot juga sama Luis itu. Anjing biar gue mati. Iya, gua lagi sedih ya kan. Hah? Emang parah kata dia kan. Emang parah. Benar pas dia ngeliat, oh iya parah. Diem udah mati. Udah diem. Cuman yang gua kesel alasan lu apa? Granitanya basi lah. Iya. Dia buat si anjing. Padahal dia minum juga granitanya. Iya. Diimpus gua di. Langsung. Yang gobloknya lagi, kan kata susternya kalau lagi kayak gitu tuh jangan dikasih makan sama minum ya. Iya, nggak Gua boleh. dikasih minum sama makan sama si boy. Gua baru masuk segini langsung wah, keluar lagi. Gua sempet nyoba turun dari kasur tuh ya. Kayak nggak punya tulang gua begini. Lemes. Wah, langsung jatuh anjing gitu. Ini tangan lu begini tau, Pak. Tangan gini. Udah, wah, gua udah parah. Ini kalau diganjel pakai apa ya waktu itu ya? Digigit Sama orang nggak? warung. Enggak, sempat gua ganjel pakai korek. Iya. Pakai korek beneran. Anjing, Korek untung gas. nggak meledak. Kan suruh ganjel sementara. Abis itu diganjel lagi sama dia Pakai pakai apa sendok ya? biasanya. Bukan pakai sendok waktu itu. Kain. Cuman pas dia udah nggak ngebuka, ini kan jatuh tuh. Ininya apa namanya ganjelannya. Cuman pas dipencet lagi udah nggak gigit lagi. Kalau nggak putus lidah itu, Pak. Iya. Nggak sakit nggak? Nggak sakit nggak? Sakit nih kan gigi gua. Keluar segini nih lidahnya nih. Lidahnya keluar Gini segini. ya? Iya, begini. Nah, makanya pas diganjel itu kan ganjelnya benda keras. Kan gigi lu pasti sakit tuh. Sakit masih. Orang kencang banget gitu. Kayak orang mau dicabut nyawanya. Hampir lu kehilangan ini ya, kehilangan temen ya. Sahabat ya. Besti kalau zaman anak sekarang. Iya, mah sekarang besti. bestie banget dah pokoknya dah. Wah, itu mah nggak bakal kelupa itu mah kalau kayak gitu. Parah ya. Kalau sampai dia waktu itu nggak ketolong, nggak ada podcast ini. Pasti. Iya, Nah, ada iya ngobrol bener. Meki. Iya. Nggak ada channel ini. Iya, kan channel ini. Terus ini lagi Yol, kita kan dulu apa? Berteman. Cuman banyak perbedaannya ya. Banyak. Dia suka Inter Milan, gue suka AC Milan. Rokok. Rokok dia Jarum Super, gue filter kan beda banget itu kan. Tapi sekarang udah nggak. Gue bilang ini Yol, jangan ngerokok Super Yol. Terus sama apa namanya? Gue dulu kalau dari agama ya, gue Islam, dia Nasrani gitu. Sampai akhirnya gue kaget nih. Si Miol memutuskan untuk mualaf ya. Nah, itu gimana tuh ya ceritanya Yol, awalnya? Awalnya sih panjang sih perjalanannya Iya. itu. Ini apa maksudnya? Ya inspirasi juga sih ya. Awal juga dari lingkungan ya. Iya. Kalau orang kayak lu tinggal di lingkungan pencuri, pasti lu jadi pencuri. Iya. Iya benar. Lu hidup di lingkungan narkoba, ya minimal lu ikut Bawa-bawa. narkoba Iya. juga, ya kan? Terus ya lingkungan juga kan, di lingkungan teman-teman gue semua rata-rata Muslim ya. muslim semua. Cuman tetap dulu sih nggak bakalan lah, pindah lah. Iya. Lah sampai gimana juga kan, sampai gue juga kan ikut sekolah Alkitab juga, ya kan mendalamin sampai dalam banget dah. Sampai akhirnya gue bukan pernah sih, berapa kali mimpi lah kok gue tidur di masjid Iya. gitu. Cuman gue bangun gue tidur di kasur. Itu masjidnya sepi Iya. banget. Pas lo di mimpi lo itu. Iya, ya cuman namanya mimpi kan ya, mimpi doang. Iya. Itu gue punya dapat mimpi kayak gitu, gue pindahnya setahun kemudian, 9 bulan kalau nggak salah. Mimpi itu datang misalnya 2 bulan sekali mimpi kayak gitu. Terus mimpi kayak ada orang di belakang gue, ya kan, nanya apa namanya, ini udah waktu sholat belum, apa nggak sholat? Iya. Lah gue kan dalam hati gue kan Nasrani, Iya. ya kan. Udah berapa tahun berarti Yol itu ngejalanin jadi mualaf? Hampir 4 tahun. Udah 4 tahun. Hampir 3 tahun lah. Gue kan lagi pas apa namanya dulu. Abang kan kalau malam tuh kalau ngobrol berdua kan deep talk banget ya dari hati ke hati ya. Biasanya ngomongin cewek, ngomongin masalah kerjaan. Nah, ini Iya, biasa kalau tiba-tiba tengah malam. dia ngomongin, "Pat, gue mau pindah agama." Anjing, berarti gue kaget banget nih, gue gimana ya Itu maksudnya? gue lagi ke Kelapa Gading ya. Iya. Iya, yang gue sering kalau malam ke rumah lu ngopi. Iya, ngopi.
ini gimana nih gue, maksudnya gue kan Islamnya juga nggak remaja Islami banget gitu ya, sholat juga jarang gitu. Akhirnya gue coba yol, dia minta ajarin sholat. Gue pertama kali gue ngimamin sholat maghrib 4 rakaat. Iya bener, salah anjir. Untung gue makmum. Untung dia makmum, dia udah gitu Islam newbie, masih baru login, jadi gak protes. Yang protes si bogel, lo kok 4 rakaat? Oh iya salah, gue kira sholat isya. Lu mending Pat. Gue ada teman di kerjaan juga, emang dia juga orang Betawi, cuma jarang sholat juga tuh. Sekalinya gue kan yang baru pindah tuh, dia langsung kayak, oh iya deh sholat. Dia sholat, ini nggak bohong nih ya. Dia pas atahiyatulnya kebot. Kebetulan Cuman sesaat ganti lagi dia. Cuman gue udah terlanjur ketawa ya kan. Itu gue udah mau setahun pindah itu. Gue mau ketawa itu, udah terlanjur ketawa, tapi gue tahan, tetap masih lanjutin sholatnya. Tapi lu pas belajar sholat itu cepet apa lama ya prosesnya? Cepet, karena kan lu nyuruh pakai headset. Iya, gue ngikutin film ini dulu. Kiamat Sudah Dekat apa ya, yang Andre Taulani ya? Pakai headset. Jadi di headset tuh selama dalam perjalanan gue suruh Miol dengerin bacaan sholat dari awal gitu kan, sama beli bukunya juga ya. Terus gue lanjutin itu, gue dengerinnya surat-surat pendek. Surat-surat pendek. Ya walaupun sampai sekarang surat panjang nggak hafal. Masih yang pendek terus ya. Masih pendek terus. Tapi yang gue bingung gini ya, kalau misalnya yang gue lihat ya, dia kan mualaf ya. Nah, gue yang Islam dari kecil nih ya kan, lagi nongkrong ajan, dia sholat sendiri. Yang Islam pada nongkrong masih parah banget, kata gue anjing, malu banget. bukan lo ajak. Iya pernah kayak gitu. Iya, di rumah Leham. Lu aja nih, lu buka sepatu, pinjam sendal, sholat ke masjid. Yang Islam, dia kan mualaf, kok dia doang yang sholat. Cuman paling kesiksa tuh pas sunat gue. Sunat Kan lu yang nganterin. Gue antarin sunat kocak Jiung anjing. ya? Jiung bawain sarung. Enggak, awal kan enggak jadi kan? Nggak jadi, masih ragu dia. Bukan, suruh potong bewoknya dulu. Oh iya, suruh jemput dulu ya. Iya. Jemput anjing bewok. Iya. Bewok ini. Ya bewok bawah, cuy. Itu gue udah kesel itu, Pat. Gue cuti cuma 6 hari kan. Iya. Cuti 6 hari, ya kan? Sehari gagal. Terus sehari banjir pertama. Terus sehari gagal. Nah, sehari baru berhasil. Berarti kan sisa 4 hari kan dari itu terhitung sama yang pas disunat kan. Iya. Itu gue masuk kerja kesiksa banget, sumpah. Bangun pagi kesiksa, di kerjaan kesiksa. Tapi dia ngeselin ya anjing, kan namanya sunat ya. Ditunjukin player ya. Pat, lu waktu sunat begini gak sih? Nah, anjing ngapain lu buka player lu anjing? Tapi bener dah, kalau sunat udah gede, nyobain deh. Mana ngacengan lagi bocahnya. Merah masih bagus beneran. Buat kesehatan sih sebenarnya. Sunat bagus sebenarnya di dunia Cuman medis bagus, ya. Pak. Yang lu pada hitam kan pasti. Iyalah, udah kena gesekan bertahun-tahun. Lah gue baru 3 tahun lebih, 4 tahun kurang. Masih bagus. Kalau motor itu belum ganti kaleng. Iya. Kalau motor belum ganti kaleng. Pas pertama ini ya. Pertama apa? baca syahadat. Baca syahadat. Itu ada lu enggak sih? Ada gua. Kan gua salat Tapi juhur. gue Ya? enggak terbata-bata kan? Enggak. Ah iyalah, orang gua udah ngapalin. Gue salat juhur sama bogel tuh, inget banget gue. Terus gue bilang sama pas imamnya, gue tungguin tuh sampai doanya kelar, imamnya keluar. Gue kejar kan sampai jalanan, Pak. Gue udah minta tolong nggak? Ini ada teman saya yang mau mualaf, mau pindah Islam. Alhamdulillah, mana orang semangat banget tuh. Langsung ke ini gue saksi sama ustadznya di depan. Kan suruh ganti nama Islam ya, Lia? Dia ngeselin banget ya. Apa? Kamu nama Islamnya mau siapa? Saya Al-Fatir aja, Pak. Lah, jangan itu nama saya, Pak. Jangan. Iya, gue gini, Pak. Jadi dalam sehari itu ganti 2 nama. Ya. Lu ganti. Gue jadi apa? Ya lu terserah lu apa pilih. Gue yang pindah jadi Al Paulus. Musim transfer. Habis itu pas ijab kabul langsung dipeluk. Selamat datang kamu ke apa maksudnya Ustadz tuh seneng banget itu gila sampai dipeluk. Tapi nama Tapi pas Muslim meluk lu nggak, apa? tapi pas meluk nggak ada yang ceweknya sih. Iya. Bawa semua. Akhirnya nama muslimnya Muhajirin. Pakai enggak ditambah nama Muhajirin belakangnya. Yeremia Sekarang masih Muhajirin. sampai Ya? sekarang kalau daftar apa gue taruh di belakangnya. Jadi kayak Yeremia Muhajirin. Muhajirin. Kan tadinya namanya siapa nama panjangnya? Yeremia Octavianus Octavianus Rogi. Ya. Jadi sekarang ada Muhajirin yang belakangnya gitu. Roginya nggak ya. gue pakai. Lu orang tua ada tentangan gitu dari orang tua ya. Tantangan terus. Parah ya. Sampai sekarang masih sih. Yang lu laluin apa tuh? Tantangan yang lu laluin? Banyak. Tentu ya, salah satunya sih masih sering waktu itu kalau kayak kemana ya diajak ibadah ke gereja, masih suka diajak. Cuman kan guanya tetap lah nggak bisa. Iya.
Ya walaupun katanya kan kalau cuman datang doa apa masuk doang dalam gereja nggak apa-apa kan. Takutnya ntar lu nyaman lagi. Ya, enggak lah. pernah waktu Iya. itu 2 kali nganterin nyokap gua. Iya, nganterin doang. Nah, nganterin doang. Terus gue sempat nunggu berapa 15 menit kan lama ya namanya ibadah juga kan. Kalau gue tahu kan non muslim kalau apa ibadah Nasrani dari jam 7 di gereja gue ya dulu ya. Jam 7 sampai jam setengah 12 baru kelar. Ya gue tinggal dulu lah gue kemana. Iya. Kadang lu Gua ngopi di datang sini lagi, ya. Jemput. Jadi gue tetap ngasih respect gue buat orang tua. Iyalah, namanya dia juga udah ngerawat tuh dari kecil gitu. Mungkin ada kecewa ya. Iya. Nah kemarin tuh abang gue juga pas merit ternyata sama sama gue. Apa? Iya kan Dia pindah juga. mualaf juga. Oh. Terus ini pas sunat ya, kan selang berapa hari gitu ya? Itu untung dokternya ngasih saran loh yang pakai kata Apa sih? Itu kan gue balik lagi ke sana bukan sama lu semua sih. Gue datang lagi sendiri tuh. Gue datang lagi sendiri karena jahitan lepas. Jahitan lepas tuh. Balik lagi, kuncup lagi. Enggak lah. Kuncup lagi. Doang. Kan dipotong Lepas lagi. benana. Iya. Benana. Benana. Ya udah akhirnya dijahit lagi. Jahit tanpa biusan. Anjing, sakit Rasanya banget dong itu. Parah banget itu. Nggak bakal kelupa itu seumur hidup. Sakitnya ya? Dokter cuma bilang tahan. Gimana Gue mana? dikasih kain tuh buat Iya. gigit. Ya gue buat gigit udah gue teriak-teriak aja udah bodo amat yang sebelah kiri kanan denger. Yang nggak salah dia datang ke dokter ya. Dia ngomong gini sama dokter ya. Maaf ya dok ya, saya nanya mulu, saya baru pertama kali sunat ini. Lah, dokternya juga bilang, lah saya juga cuma sekali sunat dari dulu. Ternyata abis gue sunat dokternya juga ikutan sunat. Iya. Kulit peler kita dikemanain sih kalau habis sunat? Dibuang di selokan gitu. Diselokan lagi. Biasanya kan depan dokter kan ada got-got gitu bisa dibuang di situ. Terus ini panci stainlessnya diketok-ketok ke tembok tek. Emang nggak lu bawa pulang ya? Hah? Nggak lu bawa pulang kulit? Bayar lagi, beda lagi. Beda lagi ya. Iya, soalnya kan udah nggak pakai kantong belanja plastik. Kayak yang itu kertas. Itu kena biaya 2.000. Kan tanya, ini mau take away apa? Kalau take away ada biaya lagi ya, janganlah mendingan. Udah ambil aja dah gitu ya. Ambil aja Taruh dah. sini aja dah. Tahu? Kayaknya sih jadiin kerupuk orang pas datang ada jual kerupuk juga dia. Kulit. Iya. Kulit titit. Iya. Kerupuk kulit pek gitu tulisannya sih. Kulit peng, nggak dikasih tahu pengnya apa ya? Enggak, Ini nggak dikasih tahu. Enggak dikasih tahu. Kalau tahu nggak apa? Peler. Waktu disunat jahitan lu lepas enggak sih? Jahitan gua dilepas pas sudah kering dilepas Dilepas. ke dokternya. Gua kagak. Enggak, gua jadi daging jahitan gua. Ada yang Iyalah. dilepas, ada yang enggak. Heeh. Lu emang dilepas? Ada yang dilepas, ada yang enggak. Ganti perban doang gua. Enak. Lu juga sakit anjing ganti perban. Sunat. Oh diputar begitu. Enggak kan lengket. Dicabutnya pelan-pelan, ada yang nempel-nempel gitu. Biar titit gua kecabut. Bareng perban. Terus ya sempat gua rendem tuh. Dokter kan nyaranin di air hangat. Cuman gua nggak dengar. Gua rendem di air dingin. Iya. Terus Keras. Akhirnya. jadi tiker dong. Titit keras. Iya. Cuman jadi bagus sih pas kerasnya itu. Anjay. Iya, keker kelihatannya. Jadi ngomongin titit ini anjing. Enggak serius, waktu dikerasin itu kelihatan dewasa. Beneran, gua beneran kalau pas ngomong tuh, kata gua, kelihatan dewasa ini kata gua. Berarti masih belum hitam nih El ya? Belum lah, Kalau masih yang udah bagus. Islam lama kan udah dari kecil kan udah Hitam. Udah hitam kena gesekan. Dia baru login, masih bagus tititnya. Iya, kalau kena lampu begini masih nyala. Coba spill titit lu. Anjing. Apa mau ditaruh Pak ntar di gambar di akhir? Ya, di thumbnail ya. Iya. Titit. Goblok. Tapi serius lu nggak pernah lepas Apanya? jahitannya? Enggak, jadi daging gua. Jahitan gua. Jadi bagus nah mau lihat. Jahitannya Lu kan juga- ngasih lihat titit lu pas koreng. jahitannya perban ganti tapi perban. Ganti berapa 2 minggu apa. Gua sembuhnya lama waktu itu, Yol. Hah? Lu cepet ya? Iya, 2 bulan baru bisa kesentuh. Lah bukannya lu 3 hari langsung pakai tanah jeans ke sini. Kan tetep kan pakai paralon Oh, model paralon iya. itu. Dia modelnya. Dapat amplop enggak? Dapat gua. Alhamdulillah dapat amplop. Amplop gua sendiri cuma. Jadi gua ngehibur diri kesedihan sendiri gua. ya. Kan Gua beli amplop berapa? 8 biji. Gua isi duit sendiri tuh. Beneran. Karena apa gua juga ngerasa nggak rugi kan. Iya. Iya. Kan duit lu sendiri ya. Kagak cuman, lu lagi. Tetep gua sandiwara gua pura-pura senang tuh gua beliin rokok, makanan ya kan.
Gue beliin apa-apa tuh. Hasil Ya sunat kan? gua nih. Itu gua total tuh yang ngumpul ada 800.000 dah. Habis tuh duit. Udah habis baru. Ini duit. Bangke. Ada yang mau ceritain lagi gak? Atau pesan-pesan lu misalnya buat orang-orang yang punya pergolakan batin kayak lu gitu? Oh iya, Iya. kalau saran gua sih ikutin kata hati aja udah. Iya. Ya emang sih pertama-tama ngerasa nggak boleh, udah gagal. Gue juga kan setahun itu Pat Iya. nyoba Mikir Jadi, ya emang namanya kayak gitu kan ya. Hmm. Mau pindah agama kan emang harus matang. Pindah nggak dikasih, minta nggak dikasih. Sampai yang punya sih apa? Sebenarnya sih kemauan yang kuat aja. Iya. Heeh. Kalau emang lu cuman ragu-ragu atau cuman karena ikut-ikut mah mending jangan dah. Ngikut kata Nanti yang- hati kita iya. sendiri ya. Nanti yang ada nyesel. Soalnya emang berat sih pasti kayak dihapus dari keluarga besar, dari warisan segala macem. Diasingkan ya. Nah, pas lu bilang mau pindah ya, Ah. sempet nyokap lu bilang ke lu katanya, lu bakal dihapus dari Kakak. hak waris ya, Oh, aku harus. Iya, dari kakek sama nenek. kakek sama nenek lu itu ya. Bener itu. Cuma tetap lu karena emang dari hati lu udah kuat ya, udah bertekad ya. Ya kalau enggak mah istana itu kan istana presiden. Iya. Kalau emang gue belum pindah mah Iya. tetap itu. Tetap istana presiden ya? Iya, tetap. Gue cuma ngasih tahu aja. Iya. Bocoran ya. Istana presiden itu tetap punya dia mau gimana pun gue. Gue mau bocoran aja beneran. Biar lu pada tahu kan, takut penasaran. Iya, takut. Iya, nanya sebenarnya itu istana presiden punya siapa sih? Ya tetap biarpun emang gua nggak pindah tetap punya presiden. Terus setelah lu pindah Yol, ini mungkin pengalaman pribadi aja kali masing-masing ya. Nah, Apa maksudnya dari kehidupan lu, segi kehidupan lu lebih baik atau gimana gitu Yol? Pikiran lu lebih positif. lebih tenang sih kalau pribadi sih Iya. kehidupan lebih tenang. Nyaman ya. Karena Nyaman sih, ya namanya kehidupan ya juga nyaman. Iya. Cuman kadang kan nggak nyaman juga kan. Apalagi kalau tidur banyak nyamuk. Iya serius nggak nyaman. Nggak pakai beneran. kipas ya? Iya, gara-gara pintu lupa gue tutup di kosan. Anjir nyamuk banyak banget, kecoa, parah banget. Semua binatang masuk, kok kaget ada kucing, tikus tidur di badan kucing. Beneran waktu gue lupa tutup pintu. Giliran gue tutup pintu, yang di dalam belum keluar semua. masih rame. Iya. Makin rame. Kehidupan masa lalu yang kelam. Kelam. Untungnya sekarang kita perbaiki pelan-pelan ya. Iya, kalau sampai udah 2 kali mah. Ya udah 2 kali, janganlah. Tapi sekarang mah udah nggak begitu main-main Nggak. gitu ya. Alhamdulillah udah enggak. Lu juga kan semenjak lu yang gue salut nih ya, semenjak dia pindah ke muslim minum udah enggak mau. Padahal gue yang lain masih minum, dia enggak minum. Sholat lebih ajan rajin dia. lebih rajin, gila gokil. Sampai apa maksudnya kita terketuk pintu hati ya. Kita malu sendiri. Gue Islam dari lahir. Islam tulen. Ya makanya kan dari hati, dari tekad. Bener Kalau ya? emang kayak gitu. Nah, kalau masih mau minum mah minum. Dulu kan gua kan suka nyetok bir kan. Iya. Dulu. Iya. Sebelumnya kan nyetok bir, minum juga minum masih. Kalau kita kemana juga bawa plastik intisari dicekek Iya. ya. Sekarang mah ngopi ngerokok aja udah. Iya, aman. Udah bisa santai. Tapi lu kecipratan pahala terus, Pak. Mudah-mudahan. Makanya sholat terus ya, biar gue kecepatan pahala. Lu juga salah ya? Iya, gue juga sholat. Angger enggak? Angger enggak. Enggak, Angger kan nganterin sunat. Oh Berarti iya. dia kecipratan sunat. Kecipratan kulit itu. Asli itu pas sunat kocak banget aja. Gue nganterin bawa bapak sunat. Sunat umur berapa ya? 25 ya? 23 atau 25 sih? 26. 26. Iya 25. Sekarang 43 kan lu ya? Sekarang enggak lah. 23. 23. Lagi turun umur gua. Lagi tuh. Lagi turun serius. Emang lagi turun ya? Lagi turun. Gua ngecek soalnya. Gue ngecek beneran, gue ngecek lah kata gue anjir, liatin nih, gue susul, gue sampai pernah kemarin nyusul umur abang gue. Kalau lagi naik mah naik ya lu? Iya, emang lagi full power gue kemarin kan, all out gue semua gue keluarin tenaga gue, umur gue kelewat akhirnya. Lu ngeceknya di mana? Di Ada berapa? cek umur ada di Jatinegara. Oh, Jatinegara. Ada. Kira ketik rek berapa bintang berapa gitu? Enggak, dia belum online dia. Lu masih offline harus datang Masih langsung ya? Ada di Jatinegara ada. Cek umur. Cek umur. Wah, lagi Jadi turun lu nih, Bang. jangan percaya sama KTP. Iya, jangan. Jangan. Jadi harus benar-benar dicek. Kadang kan kita nggak tahu. Umur kita berapa ya? Iya. Nah, pantesan orang bilang ya, umur mah gak ada yang tahu gitu. Iya. Ternyata Iya, gitu iya. ya. Kadang naik kadang Iya. turun ya. Ini kalau posisi sekarang sih stabil. Stabil. Karena pergerakan gue juga lagi stabil. Iya. Kan ada. Lu ada nggak download nggak? Apa? Pergerakan ini lo, kurva lu. Kalau lu lagi naik, oh hati-hati lu. Umur lagi tua itu. Lu lihat orang yang pada meninggal itu lagi naik umurnya.
Iya, makanya meninggal muda. Bohong. Dia udah tua dia. Karena dia tuh lagi full power. Kelupaan, dia full power nggak ngerem. Ya, emang udah umur kan 70 lebih sebenarnya itu dia. Lagi naik, dia Lagi ngecek naik. aja ke negara Iya. ya. Itu gua cekin waktu itu kan. Pas ngeliat, wah, Lagi turun nih gitu. iya, wah, lagi naik, Pet. Kalau semakin naik, wah, cepet berarti meninggalnya. Bahaya. Ya ke Jatinegara ya, ngecek ya. Makanya. Kita mau ke Jatinegara dulu ya, cek umur ya. Oke, sampai sini aja ya. Sampai jumpa kembali di Ngobrol Meki, ngobrol menyatukan Menyatukan kita. kita.